Para saudara umat yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan hari kegembiraan Paskah. Injil suci Yohanes bab yang 20 melukiskan kegembiraan Paskah ini ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid. Tentu penampakan ini membuat kegembiraan yang sangat besar. Mengapa? Karena Yesus yang dianggap sudah gugur dan mati di kayu salib ternyata bangkit dan hidup kembali. Pada hari Minggu Paskah yang kedua ini, di mana suasana Paskah masih hangat bagi kita merayakan juga sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Mengapa? Sebab pada tanggal 30 April tahun 2000, Sri Paus Yohanes Paulus II telah mengumumkan agar gereja di seluruh dunia merayakan hari Minggu Paskah yang kedua ini sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Karena melalui penampakannya kepada Santa Faustina, Yesus berpesan agar hari Minggu pertama setelah Paskah dijadikan pesta kerahiman ilahi. Para saudara yang terkasih, mungkin kita masih ingat tatkala Sri Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2000 memimpin upacara kanonisasi seorang rasul kerahiman ilahi itu, yaitu Beata Suster Maria Faustina dari kongregasi Santa Maria Bunda Belas Kasih menjadi seorang suci, menjadi santa. Santa Faustina inilah dipilih oleh Tuhan di dalam usianya yang masih muda, yaitu 19 tahun, untuk mengalami banyak pengalaman mistik. Meskipun ia sakit-sakitan, meskipun ia lemah, bahkan ia mengidap penyakit TBC dan sebagainya. Pada tahun 1931 itu, Suster Faustina yang rendah hati itu menerima wahyu dari Tuhan sendiri, yaitu suatu bentuk baru devosi kepada kerahiman Allah. Kata Yesus waktu menampakkan diri, "Putriku, umumkan kepada seluruh dunia mengenai kerahiman yang tak terselami. Aku akan ingin agar pesta kerahiman menjadi tempat perlindungan dan tempat penampungan untuk semua jiwa, khususnya para pendosa yang malang." Jadi, para saudara yang terkasih, pesta kerahiman ilahi ini dirayakan di seluruh gereja pada tanggal 30 April tahun 2000, bertepatan dengan dimaklumkannya Suster Faustina menjadi santa. Santa Faustina itulah yang mendapat pesan dari Yesus sendiri yang berkata, "Aku menghendaki agar pesta kerahiman ini dilakukan pada Minggu Paskah yang kedua." Yesus pun pada hari Minggu ini siap mencurahkan segala rahmat-Nya kepada orang-orang yang datang dengan keyakinan akan kerahimannya dan memenuhi syarat-syarat, telah menerima sakramen tobat dan menerima komuni dan melakukan perbuatan kasih karena yakin dan mengandalkan kerahiman ilahi itu. Kepada Suster Faustina, Yesus bersabda, "Aku akan memberikan indulgensi penuh kepada jiwa-jiwa yang telah menerima sakramen tobat dan komuni kudus pada pesta kerahimanku." Kata indulgensi ini dijelaskan juga oleh Yesus lewat sabdanya, "Siapa saja yang pada hari ini mengambil sumber kehidupan akan menerima penghapusan segala kesalahan serta hukumannya." Inilah yang penting yang perlu kita ketahui
bahwa pada hari Minggu Kerahiman Ilahi ini telah dikeluarkan Dekret Vatikan mengenai indulgensi penuh, yaitu pengampunan atas segala dosa dan denda dosa. Para saudara yang terkasih, kepada Thomas rasulnya, Yesus bersabda, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kata-kata Yesus ini tidak hanya ditujukan kepada Thomas, tetapi juga kepada kita semua. Yesus menegaskan untuk percaya kepadanya, tidak perlu kita melihat Yesus dengan mata kepala sendiri. Demikian juga Yesus kini telah mewahyukan diri kepada Suster Faustina bahwa dengan berkata, "Yesus ufan tobi, Jesus I trust in you." Yesus, engkaulah andalanku. Maksudnya agar kita meskipun tidak melihat Yesus menampakkan diri kepada kita, namun kita pun mau percaya kepadanya. Bukan hanya dengan kata-kata atau ucapan saja kita percaya, melainkan juga dengan perbuatan, dengan sikap dan perilaku kita percaya. Seperti Thomas, semula ragu-ragu dan tidak mau percaya kepada Yesus. Tetapi setelah ia melihat Yesus sendiri, ia berubah sikap dan perilakunya. Semula ia menganggap Yesus telah gagal dengan wafatnya di kayu salib, tetapi dengan percaya ia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah-Nya. Ia merubah hidupnya dan berani membela Yesus sampai mati sebagai martir dan dikubur di India. Ia kini yakin bahwa Yesus adalah andalannya. Tuhan Yesus berpesan kepada Suster Faustina bahwa kerahiman tidak hanya didoakan, tetapi juga dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan bermurah hati kepada sesama, terutama kepada kaum miskin dan papa. Marilah kita memenuhi pesan Yesus kepada Suster Faustina ini untuk mengubah hidup kita dengan bermurah hati kepada sesama, terutama kepada mereka yang miskin dan papa. Tuhan memberkati. Amin.